Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Genrisuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tanjun telah mulai memurnikan embrio pedang dan akan membuat pedang dengan 11 atribut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Tanjun merasa sedikit lelah karena waktu yang lama saat memanipulasi embrio pedang dengan indera spiritual. Setelah beristirahat selama setengah hari, Tanjun sekali lagi mengendalikan embrio pedang untuk terbang di tungku penempaan bintang dan mulai langkah keempat, penempaan ketiga. Setengah tahun kemudian, ketika embrio pedang menunjukkan tanda-tanda meleleh, pola pedang pada embrio pedang menjadi tidak terlihat. Tanjun memanipulasi api Hongmeng untuk membakar jarak embrio pedang agar menyesuaikan suhu api dengan suhu pembakaran embrio pedang. 3 hari kemudian, setelah pola pedang dan embrio pedang benar-benar terintegrasi, itu berarti Tanjun telah menyelesaikan langkah keempat, penempaan ketiga. Tanjun segera memulai langkah kelima, memasukkan 11 bahan pemurnian ke dalam embrio pedang untuk keempat kalinya ditempa. Saat cincin Qiankun Tanjun berkedip, sebuah batu emas seperti kepalan terbang keluar dari cincin Qiankun dan melayang di udara. Itu adalah emas langka dan besi yang dalam, salah satu bahan pemurnian terbaik untuk memurnikan pedang. Tanjun lalu melepaskan api Hongmeng secara ekstrim dan mulai membakar bahan itu. Di Istana Surgawi nomor 1, setelah 3 tahun berikutnya, bahan yang dimurnikan Tanjun mulai meleleh, berubah menjadi cairan emas yang tersuspensi dalam api Hongmeng. Kemudian memurnikan kotoran, dan volumenya menyusut dengan kecepatan yang tidak signifikan. Setelah setengah tahun pemurnian, sekelompok kekuatan spiritual membungkus esensi emas dan terjun ke dalam embrio pedang. Kemudian Tanjun mengeluarkan sepotong bambu guntur dengan tubuh hijau dan penampilan seperti guntur dari cincin Qiankun, lalu membakarnya dengan api Hongmeng. Setelah 1 tahun, bambu guntur itu telah terbakar habis dan hanya ada kelompok esensi guntur yang sangat murni, mengambang dengan tenang di dalam nyala api yang megah. Setelah itu, Tanjun mengendalikan esensi guntur mengalir ke embrio pedang. Dalam 5 tahun berikutnya, Tanjun telah berturut-turut memurnikan 9 bahan lainnya. Setelah menghilangkan ketidakmurnian dalam bahan dari 9 atribut, esensi dari 9 atribut diekstraksi dan diintegrasikan ke dalam embrio pedang. Tanjun mulai mengendalikan api Hongmeng, membakar embrio pedang dengan seluruh kekuatannya, dan 11 sumber esensi atribut dalam embrio pedang mulai bergabung. 3 tahun kemudian, setelah bergabung menyeluruh, butuh 2 tahun lagi untuk mencapai sempurna antara 11 esensi atribut dan embrio pedang. Pada saat yang sama, embrio pedang telah mendingin menjadi pedang terbang ungu. Itu berarti langkah kelima Tanjun dan penempaan keempat telah selesai. Hanya saja pedang terbang tidak memiliki aura senjata tertinggi. Tanjun tidak mempedulikan itu, karena dia tahu bahwa selanjutnya dia memisahkan 11 kekuatan atribut dari jiwa janin Hongmeng dan memasukkannya ke dalam pedang terbang, beresonansi dengan 11 esensi atribut yang dimiliki pedang terbang. Kemudian setelah melakukan pengorbanan darah, pedang terbang akan menyebabkan kesengsaraan surgawi. Setelah pedang terbang ditempa oleh kesengsaraan surgawi, itu akan memiliki jiwa sendiri. Sejauh ini, Tanjun telah memasuki gulungan selama 114 tahun. 61 tahun tersisa sampai gulungan ruang waktu dibuka. Pada saat ini, di antara pikiran Tanjun, dalam 10 jiwa janin Hongmeng yang duduk bersilat di kolam spiritual, masing-masing memisahkan kekuatan 11 atribut dan masuk ke pedang terbang. Tiba-tiba, pedang terbang yang tergantung di udara mulai bergetar hebat. Tanjun segera menggigit jari telunjuknya dan setetes darah merah memasuki tubuh pedang. Tanjun merasakan hubungan darah yang berasal dari pedang terbang. Saat ini, langit di atas dojo berjasa di luar gulungan, tiba-tiba awan gelap dan angin kencang muncul.
Kesengsaraan surgawi di awan gelap seperti naga emas berjatuhan dengan cara yang menakutkan di lautan awan. Pada saat yang sama di dojo berjasa, murid-murid panik. Kesengsaraan surgawi ada di sini. Ayo semuanya segera lari. Lebih dari 2000 murid menginjak pedang terbang dengan ekspresi panik, melarikan diri ke sekitar dojo. Setelah beberapa tarikan nafas, hanya ada Dante Xian'er dan Dan Tai Long yang berada di dojo berjasa. Pada saat ini, kakek dan cucu menatap ke langit di atas dojo berjasa. Hembusan angin, guntur dan kilat, dan kesengsaraan seperti naga muncul di sana. Paman kakek, apa ini? Apakah ada yang melangkah ke alam jiwa? Tanya Huang Fuyu. Dan Tai Long mengerutkan kening. Dia sedikit bingung. Xian'er, ini bukan kesengsaraan surgawi dari kultivator ke alam jiwa. Sepertinya senjata subsuci yang menghadapi kesengsaraan surgawi. Senjata subsuci? Huang Fuyu bingung. Dan Tai Long lalu menjelaskan, Xian'er, kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Dalam dua seni pil dan senjata, hanya pil yang disempurnakan yang akan mencapai pil subsuci tingkat rendah, dan itu akan memicu kesengsaraan surgawi. Begitu juga dengan senjata. Hanya jika senjata yang disempurnakan mencapai senjata subsuci tingkat rendah, itu juga akan memicu kesengsaraan surgawi. Mendengar ini, Huang Fuyu mengangguk seolah tidak mengerti. Paman kakek, apa perbedaan antara seni pil dan senjata ajaib serta kultivator dalam menghadapi kesengsaraan surgawi? Dan Tai Long lalu berkata, tentu saja ada perbedaannya, dan esensinya berbeda. Xian'er, kamu harus ingat, setiap kali kultivator menghadapi kesengsaraan surgawi, itu adalah hukuman bagi para kultivator. Jika kamu berhasil mengatasinya, alammu akan ditingkatkan, dan jika kamu gagal, jiwamu yang akan musnah. Setidaknya, kamu akan dihancurkan secara fisik dan menderita luka fatal. Tetapi, untuk senjata ajaib atau pil, mereka hanya akan dibaptis oleh surga sebelum mereka memiliki roh atau esensi senjata. Tentu saja begitu ramuan di pil dan artefak di senjata ajaib menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi bentuk manusia, mereka juga akan dihancurkan dan dihukum oleh kesengsaraan surgawi. Huang Fuyu menghela nafas dan berkata dengan penuh keraguan, Paman kakek, itu tidak benar. Aku mendengar bahwa hanya master senjata tingkat suci dan alkemi suci yang dapat membuat senjata suci dan pil suci. Lalu di divisi berjasa, selain Anda, tidak ada seorang pun yang merupakan master senjata suci atau alkemi suci. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa memurnikan obat atau senjata ajaib yang memicu kesengsaraan surgawi. Lalu dari mana datangnya kesengsaraan itu? Mendengar ini, ketika Dan Tai Long bingung, tiba-tiba tawa liar menggema. Hahaha, semoga beruntung. Pada saat berikutnya, dalam tatapan kaget kakek dan cucu, Tan Yun menginjak pedang terbang, memegang pedang panjang ungu di tangan kanannya, terbang keluar dari gunungan ruang waktu, dan menuju ke arah ujung langit. Saat Tan Yun menginjak pedang terbangnya dan pergi, tiba-tiba awan hitam yang menakutkan di bidang berjasa mengikuti Tan Yun. Tubuh tua Dan Tai Long tiba-tiba bergetar. Xian'er, pedang di tangan bocah inilah yang menyebabkan kesengsaraan. Anak ini ternyata sudah menjadi master senjata suci. Sungguh luar biasa. Mendengar itu, pada saat ini Huang Fuyu penuh dengan gelombang badai di dalam hatinya. Ayah memberitahuku sebelumnya bahwa Tan Yun adalah master senjata suci, alkemi suci, formasi suci, run suci. Apakah itu benar? Setelah dipromosikan menjadi master senjata suci tingkat rendah, dia lalu menyempurnakan pedang terbang senjata suci tingkat rendah. Ketika Huang Fuyu memikirkan ini, Dan Tai Long berkata dengan penuh semangat, Xian'er, kamu tunggulah di sini. Aku akan melihat pedang terbang anak ini menghadapi kesengsaraan. Paman kakek, aku juga ingin pergi. Kamu bawa aku. Dan juga, jangan panggil aku Xian'er nanti, tapi Yu'er. Dan Tai Long segera meraih tangan Huang Fuyu dan menembak ke arah ujung langit.
Pada saat ini, lebih dari 2000 murid yang melarikan diri ke sekitar dojo. Setelah mengikuti Tanjun terbang menjauh dari dojo, mereka semua bersemangat dan dengan cepat naik ke perahu roh. Setelah pedang terbang Tanjun terbang sejauh 42.000 mil, pedang terbang itu tergantung di antara dua puncak yang menjulang tinggi. Saat ini, Tanjun berada 500 mil jauhnya. Dia ingin berlari lebih jauh, tetapi sudah terlambat. Kesengsaraan surgawi tiba-tiba datang. Suara keras yang mengguncang gunung dan sungai datang dari langit di awan yang gelap. Segera setelah itu, kehausan akan kekuatan emas bersinar setebal 30 kaki, seperti naga emas yang menghancurkan langit. Dengan kehampaan yang runtuh diselimuti kehampaan 300 mil, lalu meledakkan Tanjun. Di antara kesengsaraan kekuatan emas yang tak terhitung jumlahnya, diameter yang paling sentral telah mencapai 30 li. Tidak ada keraguan bahwa jika Tanjun dibombardir, Tanjun akan dimusnahkan. Tanjun yang menginjak pedang terbang menjatuhkan pedang terbang tertinggi di antara dua puncak yang megah. Kemudian dia segera terbang menjauh. Pada saat ini, melihat keluar dari kejauhan, apa yang terpantul di garis pandang adalah gambaran yang mengejutkan. Melihat awan gelap bergulung, berkas cahaya keemasan runtuh. Kesengsaraan surgawi yang mengerikan di tengah yang berdiameter 30 mil yang tampaknya sangat kecil. Tanjun segera melarikan diri. "Kakak Tan, lari!" Huang Fuyu cemas, air matanya berlinang. Dan Tai Long juga berteriak dengan cemas dengan gelombang suara bergema ribuan mil. Pada saat ini, lebih dari 2000 murid di perahu roh harta karun tertinggi juga panik dan memanggil dengan suara serak. Saat semua orang gentar, sosok Tanjun melintas dan menghilang di tempat yang sama. Detik berikutnya, dia melintasi kehampaan 2000 meter yang setara dengan jarak 12 mil. Kemudian, Tanjun telah muncul di tepi kesengsaraan surgawi kekuatan emas yang berdiameter 30 mil. Tanjun penuh dengan kekuatan spiritual. Meskipun dia berusaha menghindari kekuatan naga emas di tengah kesengsaraan, dia kembali dihantam oleh kekuatan emas setebal 30 kaki seperti naga emas. Organ dalam Tanjun sepertinya telah bergeser. Darah menyembur dari mulutnya dan dia jatuh ke pegunungan seperti meteor. Segera, kekuatan emas dalam jarak 100 li dari langit menyelimuti langit, menghalangi pandangan semua orang. Seolah-olah Tanjun ditelan oleh langit yang luas. Air mata Huang Fuyu kembali keluar. Dia menangis sedih. Pada saat ini terlintas dalam pikirannya bahwa ketika dia menyerang Shen Shuzhen dengan pedang beberapa tahun yang lalu, Tanjun memeluknya untuk melindunginya. Dan saat ini dia akan melakukan itu. Lebih dari 2000 murid berteriak serak dengan kesedihan di mata mereka. Bahkan tanpa memikirkannya, Huang Fuyu segera menginjak pedang terbang dan terbang menuju kesengsaraan itu. "Apakah kamu gila? Kembali padaku!" Sosok Dan Tai Long melintas dan meraih Huang Fuyu. "Paman kakek, lepaskan aku akan menyelamatkannya." Huang Fuyu meratap dengan air mata. Lalu Dan Tai Long segera membantahnya. "Tidak, karena ini adalah senjata subsuci yang disempurnakan oleh Tanjun. Ketika pedang terbang melintasi kesengsaraan surgawi, Tanjun diserang sekuat pedang terbang yang sedang mengalami pembaptisan. Tetapi jika orang luar menerobos masuk, itu akan dianggap sebagai provokasi. Pada saat itu, kekuatan kesengsaraan surgawi akan meningkat secara drastis. Mungkin saat ini Tanjun belum mati, tapi begitu kamu masuk ke area kesengsaraan surgawi, kamu tidak hanya akan mati, tetapi kamu juga akan mempengaruhi Tanjun, dan kamu juga akan diserang oleh kesengsaraan surgawi." Mendengar itu, Huang Fuyu hanya bisa berdiam diri. Pada saat ini terdengar suara keras bergema ribuan mil di sekitarnya. Itu adalah dua puncak megah yang menjulang ke awan, dan mereka runtuh di bawah pengaruh kekuatan emas berdiameter 30 mil. Tiba-tiba, pasir, batu, dan debu berterbangan dari tanah, menghalangi pandangan semua orang. Saat ini, pedang terbang yang dilemparkan ke pegunungan oleh Tanjun sebelumnya diledakkan ke tanah dengan kekuatan emas berdiameter 30 mil.
Setelah beberapa saat, ketika kekuatan kesengsaraan surgawi emas menghilang, gunung dan pepohonan dalam radius 180 mil di depan semua orang telah menghilang. Hanya menyisakan pemandangan kepunahan di depan mata semua orang. Tidak ada bayangan pedang terbang atau Tan-Yun. Huang Fuyu melangkah ke pedang terbang dan berlari menuju tempat Tan-Yun jauh di langit yang gelap. Dan Tai Long menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Menurutnya, Tan-Yun mungkin tidak selamat dari kesengsaraan yang mengerikan tadi. Pada saat ini, ada sesuatu yang kembali turun. Jauh di dalam awan gelap yang menutupi ratusan mil, ular piton api yang panjangnya ribuan kaki perlahan meluncur. Kemudian, dalam kegelapan yang tak berujung, Tan-Yun menggelengkan kepalanya yang sedang pusing. Ketika dia mendengar suara yang datang dari telinganya, matanya yang berbintang dipenuhi dengan kepanikan dan kecemasan. Dia menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan dia tiba-tiba merasakan kekuatan. Di dalam tumpukan puing, Tan-Yun yang berwajah pucat melompat tinggi. "Kakak Tan, senang kamu baik-baik saja." Huang Fuyu tersenyum dan menangis, lalu terbang menuju Tan-Yun. 2000 murid lainnya merasa lega melihat Tan-Yun tidak mati. Tapi Tan-Yun menatap dengan gentar dan berteriak kepada Huang Fuyu serta lebih dari 2000 murid yang terbang ke arahnya. "Cepat kalian kembali. Ini bukan senjata ajaib biasa. Akan ada kesengsaraan surgawi lagi yang datang dari belakang. Cepatlah kembali." Setelah itu, Tan-Yun menunjukkan langkah Dewa Hongmeng dan langsung muncul di depan Huang Fuyu yang sedang menginjak pedang terbang. Lengan kanannya tiba-tiba memegang Huang Fuyu, berkedip sangat cepat dari kehampaan menuju 200 mil untuk melarikan diri. Pada saat ini, Dan Tai Long yang mendengarkan kata-kata Tan-Yun bahwa akan masih ada kesengsaraan yang akan turun, dia sangat bingung. Dia tahu bahwa meskipun itu adalah senjata ajaib yang memiliki 5 atribut logam, kayu, air, api, dan tanah, kesengsaraan surgawi yang akan turun hanya sekali. Tapi yang dimaksud Tan-Yun adalah ada kesengsaraan di belakangnya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Namun dia tidak lagi peduli dan segera melepaskan indera spiritual yang luas yang langsung menyelimuti lebih dari 2000 murid yang masih berada di bawah awan gelap. Dalam seruan semua murid, tubuh mereka tanpa sadar terbang menjauh dari perahu roh menuju Dan Tai Long yang tertutup awan dan berlari kencang. Ketika Tan-Yun membawa Huang Fuyu dan murid-muridnya bersamanya, jarak 3 mil dari kehampaan dapat melarikan diri dari kesengsaraan yang diselimuti oleh surga. Awan gelap yang awalnya dalam radius beberapa ratus mil masih tenang, tiba-tiba seperti gelombang yang mengamuk. Piton api yang diubah oleh kekuatan kesengsaraan turun. Dari kejauhan, langit dengan radius 200 mil tertutup lubang gelap yang sangat besar. Bisa dibayangkan kengerian dari kesengsaraan surgawi itu. Pada saat ini, Tan-Yun bergegas ke Dan Tai Long dengan Huang Fuyu di lengan kanannya, berdiri di atas pedang terbang dengan rasa takut yang masih ada. Lalu dengan bantuan Dan Tai Long, lebih dari 2000 murid akhirnya lolos tanpa cedera. Semua murid melihat kekuatan api surga yang tak ada habisnya. Mereka menjadi panik. Dan Tai Long segera menatap Tan-Yun. "Bocah Tan, menilai dari pemandangan kesengsaraan yang begitu menakutkan, apakah pedang terbang yang kamu sempurnakan bukan senjata ajaib subsuci, tetapi senjata ajaib suci?" Saat ini mata semua orang tertuju pada Tan-Yun menunggu jawabannya. Namun jawaban Tan-Yun membuat semua orang tercengang dan wajah mereka tampak tak berdaya. Tan-Yun menyekat darah dari mulutnya dan berkata dengan tenang, "Paman kakek, yang saya sempurnakan bukanlah pedang terbang senjata subsuci, apalagi pedang terbang senjata suci, tetapi hanya pedang terbang senjata tertinggi." Pedang terbang dari senjata tertinggi? Dan Tai Long gemetar. "Tan-Yun, bukankah dikabarkan bahwa hanya ketika level senjata ajaib yang dimurnikan mencapai senjata subsuci tingkat rendah, barulah itu akan memicu kesengsaraan? Hanya pedang terbang dari senjata tertinggi,
Bagaimana itu bisa menyebabkan kesengsaraan surgawi? Tan Yun tersenyum dengan hormat. Paman, yang saya sempurnakan bukanlah senjata tertinggi biasa, tetapi pedang terbang tertinggi dengan 11 atribut. Oleh karena itu akan menyebabkan kesengsaraan surgawi. Tidak hanya itu, pedang terbang ini juga akan mengalami pembaptisan kesengsaraan surgawi dengan kekuatan 11 atribut. Kata-kata Tan Yun membalikan kesadaran Dan Tai Long. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Dan Tai Long mengetahui bahwa memang ada orang di benua hukuman surgawi yang dapat menyempurnakan 11 atribut. Dan Tai Long menghela nafas dengan emosi, dan sebuah suara menembus ke dalam Huang Fuyu. Xian Er, jagalah untuk bintang yang sedang naik daun seperti Tan Yun. Aku khawatir benua hukuman surgawi tidak akan dapat menemukan orang seperti dia lagi. Mendengar hal itu, Huang Fuyu menggigit bibir bawahnya, tidak tahu harus berbuat apa. Ketika kekuatan api yang menyelimuti area ratusan mil menghilang, kekuatan air transparan di awan gelap dengan kekuatan yang tampaknya menghancurkan segalanya, sekali lagi menelan pedang terbang dari senjata tertinggi. Pada jam berikutnya, kekuatan 11 atribut datang satu demi satu. Sekarang masih ada kesengsaraan terakhir. Semuanya cepat mundur 100 mil. Tan Yun yang melayang di udara dengan pedangnya mengingatkan dengan keras. Setelah mendengar ini, para murid segera mundur 100 mil dengan pedang terbang. Sebelum pedang terbang melewati kesengsaraan surgawi, Tan Yun dan pedang terbang telah menyelesaikan pengorbanan darah. Tan Yun dapat merasakan bahwa pedang terbang terkubur di bumi yang hancur. Tiba-tiba, kekuatan emas setebal 100 kaki dan panjang 1000 kaki keluar dari awan gelap seperti naga emas yang melaju di atas pedang terbang. Segera setelah itu, seekor naga hijau berubah dari kekuatan kayu yang dari awan gelap terbang di udara dengan takjub. Dalam beberapa saat berikutnya, sisa kekuatan air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya menembus awan. Seperti 11 naga raksasa berenang sangat cepat di atas pedang terbang. Tiba-tiba, 11 kekuatan atribut mulai saling tumpang tindih, mengeluarkan aura yang luas yang agung mengamuk di seluruh dunia. Di bawah sisa kekuatan bencana langit dengan aura agung ini, tiba-tiba kehampaan dengan radius 200 li dipenuhi dengan retakan ruang berselang-seling. Tan Yun yang berada 100 mil jauhnya menginjak pedang terbang. Meskipun dia telah mengolah tubuh tirani Hong Meng ke tahap awal tingkat 4, tetapi dia masih merasa sakit di kulitnya. Seluruh kulit di tubuh Tan Yun menunjukkan pola darah seperti jaring laba-laba. Para murid yang berada ratusan mil jauhnya di belakang Tan Yun merasa kulit mereka akan retak. Pada saat yang sama, semua murid memandang Tan Yun yang menginjak pedang terbang dari jarak 100 mil. Mata mereka penuh dengan pemujaan. Tiba-tiba kesengsaraan terakhir yang dibentuk oleh kekuatan 11 atribut menembus kehampaan dan langsung menelan pedang terbang yang tergantung di udara. Pedang terbang yang berada di tengah kesengsaraan menerima pembaptisan singkat dari kesengsaraan surgawi. Setelah hanya 3 nafas, kesengsaraan terakhir meledakkan seluruh gunung. Saat debu yang meresap menghilang, ratusan awan hitam di cakrawala runtuh dengan cepat dan hanya pedang terbang ungu yang tergantung di cakrawala. Datanglah padaku, Tan Yun berteriak dalam hatinya. Segera pedang terbang ungu mengerang pelan. Terbang lebih dari 100 mil di kehampaan melayang di depan Tan Yun. Lalu suara muncul di benak Tan Yun. Aku telah melihat Tuan. Tan Yun sedikit tersenyum dan memanipulasi indera spiritualnya ke dalam pedang terbang. Terlihat jelas bahwa seorang gadis muda berbaju ungu berusia 28 tahun sedang memberi hormat kepadanya. Gadis dengan rok ungu itu adalah roh. Meski sosoknya kabur, dia tidak bisa menghentikan kecantikannya. Tan Yun berkata tanpa ragu, mulai sekarang aku akan memanggilmu Xiaozi.
Terima kasih Tuan atas namamu. Gadis dengan rok ungu itu sangat gembira. Sebagai roh pedang, dia tahu secara khusus bahwa Tan Yun yang menciptakan dirinya. Setelah Tan Yun mengangguk, Tan Yun berpikir bahwa 12 pedang ilahi agung di masa lalu telah memiliki roh pedang, dan tujuan menyempurnakan pedang terbang ini hanya untuk transisi sebelum mengambil kembali pedang ilahi itu. Oleh karena itu, Tan Yun berkata, cukup bagi saya untuk memiliki 12 roh pedang di masa lalu. Saya akan menemukan cara untuk membentuk kembali tubuhmu dan mengubahmu menjadi bentuk manusia. Gadis dengan rok ungu itu segera bersujud. Terima kasih Tuan. Sekarang Xiao Zi tidak memiliki keterampilan kultivasi, tetapi dia dapat mengendalikan pedang terbang untuk membunuh musuhnya sendiri. Begitu dia meninggalkan pedang, dia akan mati dengan cepat. Beberapa saat kemudian, Dan Tai Long sudah berdiri di belakang Tan Yun. Di belakang Dan Tai Long ada Huang Fuyu dan lebih dari 2000 murid berdiri di atas pedang terbang. Pedang yang bagus, pedang yang bagus. Dan Tai Long membelai janggutnya dan tersenyum. Ketika dia mengulurkan tangannya untuk meraih pedang itu, pedang terbang segera melarikan diri ke sisi Tan Yun. Hahaha, kalau tidak ingin disentuh oleh lelaki tua ini tidak akan menyentuhmu. Dan Tai Long tertawa dan memandang Tan Yun. Apa nama pedang ini? Tan Yun berpikir sejenak lalu berkata, panggil saja Xiao Zi. Xiao Zi? Huang Fuyu mengerutkan kening. Kakak Tan, jangan bilang roh pedang yang kamu murnikan adalah perempuan. Tan Yun melengkungkan bibirnya. Saudara Huang Fu, mungkinkah aku akan menjadikan pria sebagai roh pedang, lalu aku akan memegang pedang di tanganku sepanjang hari? Aku bisa muntah. Pernyataan ini menyebabkan semua murid tertawa terbahak-bahak. Dan Tai Long melihat kembali ke arah para murid. Tan Yun dan Yu Er tinggal. Yang lain kembali ke dojo berjasa. Para murid mendengar kata-kata itu dan mereka segera kembali ke dojo berjasa. Setelah tidak ada orang di sekitar, Dan Tai Long lalu membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun. Paman kakek, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Tan Yun segera membantu Dan Tai Long. Dan Tai Long menatap Tan Yun dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tan Yun, sejak kamu meminta Master Sekte untuk memberiku teknik mengatur formasi suci 1000 naga yang melindungi kota lebih dari 4 tahun yang lalu, aku telah memasuki senjata ajaib ruang dan waktu dan mempelajarinya secara menyeluruh. Setelah 100 tahun, aku akhirnya mendapat banyak manfaat dari tata letak formasi ini dan memasuki pencerahan. Akhirnya aku melangkah dari master formasi suci tingkat rendah menjadi master formasi suci tingkat menengah. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum hormat dan berkata, selamat kepada paman kakek telah menjadi master formasi suci tingkat menengah. Hehehe, ini semua berkat kamu Tan Yun, ucap Dan Tai Long sambil tertawa. Huang Fuyu di sebelah Dan Tai Long menatap Tan Yun. Detak jantungnya bertambah cepat dan dia berpikir di dalam hati, aku tidak terlalu menyukainya kan? Tidak, aku hanya menganggapnya sebagai orang yang bisa dipercaya. Dia sudah memiliki 2 tunangan. Memikirkannya, aku tidak bisa menerimanya. Bagaimana aku bisa menyukainya? Pada saat ini, Tan Yun menemukan penampilan yang memilukan dari Huang Fuyu. Lalu dia berkata, saudara Huang Fu, apa yang terjadi padamu? Aku tidak apa-apa, aku hanya mengingat sesuatu. Saat Huang Fuyu berbicara, dia tidak berani menatap langsung ke arah Tan Yun. Begitu dia melihat Tan Yun, detak jantungnya akan bertambah cepat tanpa sadar. Tahun-tahun telah berlalu dan dalam sekejap mata, 1 tahun 7 bulan telah berlalu. Hari ini adalah hari ketika semua pagoda ruang waktu dan gulungan ruang waktu dibuka. Besok akan menjadi hari termegah dari kompetisi 10 divisi gerbang abadi. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.